Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan kembali masuk dalam mata pelajaran PKN, di mana kita masih membahas bab 3, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pastikan anak-anak menyiapkan buku catatan karena akan ada beberapa hal yang perlu dicatat di mata pelajaran PKN ini. Melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua, di mana dua tugas PPK ini yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPU PKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya yaitu menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar, di mana di dalam rapat ini, Insinyur Soekarno menyatakan harapannya. Harapannya bisa anak-anak simak di halaman 69. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Zunbi Yosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian harapan dari pernyataan Soekarno ini mendapat tanggapan yang baik dari para anggota. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Kemudian proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Kita mau simak sama-sama di halaman 70 bagaimana proses dialog antara Otto Iskandar-Dinata dan Soekarno. Berhubung dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri, kata Otto Iskandar-Dinata, kemudian disambut dengan tepuk tangan. Dijawab oleh Soekarno, "Tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia." Setelah itu disambut dengan tepuk tangan dan semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan, "Hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno." Kemudian Otto Iskandar-Dinata melanjutkan, "Pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia, saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia." Kemudian disambut dengan tepuk tangan, dan semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan, "Hidup Bung Hatta, hidup Bung Hatta, hidup Bung Hatta." Kurang lebih seperti itu. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan yang pertama,
mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua yaitu pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bidang PPKI ini telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang yang kedua. Di mana 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian perubahan yang kedua, sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak pastinya masih ingat ya, bagaimana proses diskusi perubahan sila pertama ini pernah Ibu jelaskan pada bab 1. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian perubahan yang keempat atau yang terakhir, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti itu kurang lebihnya mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan meskipun anak-anak sudah divaksin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.